Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi bagian besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Kabupaten Indramayu itu udah termiskin rakyatnya se-Jawa Barat. Oke. Bupatinya termasuk yang terkaya di Jawa Barat. Publik kan ya? Saat kasus Wadas muncul, ya, kita lihat tidak ada kebijakan Pak Ganjar membela rakyat miskin di sana ketika berurusan dengan petambang-petambang batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu ada pahlawan kesatria lah gitu ya, di siang bolong gitu ya. Bukan lagi pahlawan kesiangan, tapi pahlawan kemagriban gitu ya. Lebih tepatnya pahlawan kemalaman gitu ya, atau larut malam gitu ya. Itu Bapak 16% mulai keluar-keluar masalah PPN 12% ini teman-teman ya. Inilah lucunya mereka, padahal di saat itu mereka yang berkuasa, ketua DPR RI ya, punya mereka gitu ya, malah menyalahkan pemberitaan Prabowo dan Mas Gibran. Memang betul kalau kata Ibu Irma Nasdem, mereka kalau di luar itu beraninya cuman berkuar-kuar doang ya. Jika mereka berkuasa, mereka diam bagaikan gora-gora. Asik gitu ya. Ibu Irma emang keren nih ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi bagian besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Selanjutnya, saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pimpinan fraksi PKS tetap dengan sikap di tingkat pertama. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah yang diwakili Menkumham Yasona Lawli menyatakan di masa pandemi COVID-19 menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan agar lebih kuat dan andal. Yang ngajuin PDI, yang sahin Caimin, yang disalahin Prabowo Gibran. Kalian pasti udah tahu kan kalau PPN itu bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Yang semula itu 10% di tahun 2021, tahun depan naik nih jadi 12% teman-teman. Hal ini cukup menuai pro dan kontra sebenarnya, karena bakal berdampak juga ke daya beli masyarakat sampai kebutuhan dan keinginan pasar kan. Terus banyak nih yang nyindir-nyindir kalau ini tuh ulah 02, disebut-tautkan lah soal program makan siang gratis. Tapi ternyata teman-teman, aturan ini tuh udah disahin DPR di sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR pada kala itu Caimin. Mendadak jadi pahlawan kesiangan, sok-sokan pro rakyat kecil, sok-sokan peduli dan membela wong cilik. Padahal yang membuat dan menyetujui undang-undang kenaikan PPN ini, ya PDI Perjuangan lah salah satunya. Ini ya, kenaikan PPN kan udah jadi undang-undang tahun 2021. Yang bikin undang-undang siapa? DPR. Apakah fraksi PDI Perjuangan menolak kenaikan PPN? Tentu tidak. PDI Perjuangan adalah salah satu fraksi yang menyetujui kenaikan PPN. Selain Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, P3, PAN, dan juga Demokrat. Yang menolak kenaikan PPN itu hanya dari PKS. PDI Perjuangan menyetujui kenaikan PPN. Ya sekarang kan lucu. Dulu mereka yang membuat dan menyetujui, yang menciptakan undang-undang kenaikan PPN. Loh sekarang kok tiba-tiba ada kadernya yang
Kenapa, Boy? Ya kalau kita yang teriak protes kenaikan PPN itu wajar ya, karena kita kan memang rakyat tidak dilibatkan dalam membuat dan menyetujui. Dan ingat itu di tahun 2021, di tahun mereka yang berkuasa. Undang-undang kenaikan PPN itu. Lah kalau ini PDI Perjuangan yang membuat, yang menyetujui, terus tiba-tiba sekarang mentang-mentang udah oposisi, mentang-mentang udah nggak berkuasa, lucu. Apa prestasi Ganjar? Seperti satu saja. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Selain jago main di medsos, Prestasi Ganjar itu apa sih sebenarnya? Selama dia jadi gubernur 10 tahun. Silahkan lihat di Google. Ya udah gue bantu spill ya prestasi Ganjar apa, nggak usah tanya Google ya. Gue orang Jawa Tengah asli, ini gue spill. Pertama, jalan rusak. Khususnya gue orang Pemalang Selatan, main lu ke Pemalang Selatan. Kalau lu nggak nemuin jalan rusak ajaib, pokoknya terakhir ya 10 tahun itu separuhnya dia. Itu jalan nggak pernah benar, sumpah. Kalau belum shock breaker sampai putus, belum rasain tuh. Yang kedua, apalagi selain jalan rusak, Wadas. Kalau lu nggak tahu Wadas, cari aja di Google, ketik ya Wadas. Ya. Yang ketiga, EKTP. KTP kenapa? Tanya sama Ganjar. Bupaten Indramayu itu udah termiskin rakyatnya se-Jawa Barat. Oke. Bupatinya termasuk yang terkaya di Jawa Barat. Google kan ya? Bupati terkaya di Jawa Barat itu ada dari Lawang kalau nggak salah, terus yang kedua dari Indramayu. Iya. Dan hartanya meningkat loh. Ini bukan hoax, bukan ngomongin orang. Ini LHKPN. Jadi kalau pejabat itu punya laporan harta kekayaan pejabat LHKPN. Jadi satu-satunya di Indonesia pejabat yang menjabat selama 1 tahun lebih dan menjadi lebih miskin itu ada namanya orang satu, Luki Hakim. Saya menjadi lebih miskin 1 tahun. Iya. Bisa di Google lagi cari. LHKPN saya itu turun 1 miliar semenjak menjabat. Tugasnya wakil bupati adalah melakukan fungsi pengawasan, yang ngawasin aja. Ya kalau misalnya bupatinya tidak merasa perlu bantuan, ya memang kita secara hukumnya memang duduk diam saja, makan gaji buta. Dan itu mungkin banyak dinikmati oleh sebagian pejabat. Serius, di Jawa Tengah, di Madiun, di Jawa Timur masih ada UMR 2 juta. Bahkan Jawa Tengah itu ada 1.900.000. UMR terendah Jawa Tengah aku tahu, Wonogiri, Banjarnegara, Sragen. Nggak ada 1, UMR makan apa hari ini bro, 2 juta bro. Loh, kemarin kan saya juga ngomong ke teman-teman, tapi kan di situ murah patakmu. Kata mereka, murah apa ini, 2 juta gak sampai, ini buat hidup, buat bensin berangkat habis gitu. Kemarin ada yang DM, Mas Nopek, seneng ini aku gara-gara konten sampean bahas UMR. Alhamdulillah UMR saya naik, Mas Nopek, daerah saya berapa tuh, 50.000. Lo kan naik tapi alhamdulillah naik. Dimas tolong buka deh Dim, UMR Wonogiri. Ini orang hati-hati kalau berbohong nih. Ketik aja UMR terendah di Indonesia, pasti Jateng. Bicara Jawa Tengah ini provinsi termiskin di Indonesia, itu data juga, nggak bisa kita bilang ini. Pada saat kemiskinan itu terjadi, betapa bahayanya ketika Ganjar itu di kasus Wadas. Sebentar dulu, kasus Wadas itu senior saya, Yaya Kentri bilang Jawa Tengah provinsi termiskin. Iya. Enggak, serius, ini data dari mana, Bang? Data. Saya bisa sebut provinsi paling miskin mana, nomor 1, nomor 2 mana, nomor 3 mana, saya bisa sebut. saja. Ya, nomor 1 mana? Salah satu termiskin Jawa Tengah masuk nggak? Salah satu termiskin. Abang bilang tadi termiskin di Indonesia. Coba nomor 2 ya. Nomor 2 termiskin. Coba. Yang nomor berapa? Bukan Papua dan Papua Barat, bukan NTT. Itu bagian siapa? Nomor 1. Iya, tapi bilang tadi paling miskin. Yang mungkin ada perubahan 1-2 tahun ini di Pulau Jawa siapa termiskin? Tadi bilang termiskin, Indonesia. Pak. Oke. Abang bilang begitu. Oke, sekarang yang mana? Yang mana tadi? Ya, oke, sebentar loh. Ini salah satu termiskin, ya salah satu termiskin saya bilang. Pada saat kasus Wadas muncul, ya kita lihat tidak ada kebijakan Pak Ganjar membela rakyat miskin di sana ketika berurusan dengan petambang batu. Itu disaksikan oleh semua orang. Dan bahkan di situ Yaya Kentri, kalau kamu tahu itu Yaya Kentri itu adalah orang yang pendukung habis Ganjar. Dia akhirnya stres gara-gara apa? Gara-gara itu ada di TV ya. Saya lihat di TV dia apa, karena saya mengikuti beliau, senior saya. Itu stres gara-gara kenapa Pak Ganjar membela pengusaha, bukan rakyat kecil yang punya tanah itu. Ya, nama si rambut putih tolong lihat ini.
kami tidak lupa lah kira-kira. Nah, kayak gini. Nah, ini supaya kita lihat ada kemiskinan, ada lagi pemihakan Pak Ganjar itu kepada oligarki, bukan kepada rakyat. Ditanggapi, Mas? Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launching ya, pertengahan Desember besok. Dan Diundangnya pertengahan bulan depan, sebulan lagi ya. Padahal nanti saya undang beneran. Situasi SPBU, air sudah tumpah, sudah tidak terbendung. Pokoknya SPBU udah jadi danau. Wah, sumpah gue bingung sama warga Jakarta. Kalian itu nggak ngerti ya. Udah jelas-jelas itu namanya parkir air. Kan udah dibilang air itu tidak memiliki KTP. Masa gitu aja kalian nggak ngerti sih? Warga Jakarta ini terlalu manja nih gue lihat. Lagi pula itu airnya nggak tinggi-tinggi banget kok. Paling cuma kendaraan doang yang mogok, yang rusak. Lihat tuh, airnya baru setinggi leher anjing. Belum setinggi leher kita, cok. Belum setinggi leher kita, tapi kalian masih ngeluh. Ya ampun. Sumpah ya, warga Jakarta ini manja-manja banget. Seperti yang gue bilang tadi, mereka tuh nggak ngerti, mereka tuh nggak tahu kalau 2030 nanti Jakarta akan menjadi Atlantis. Sorry aja nih, kita selangkah lebih maju. Nanti circle kita tuh kayak Aquaman. Terus siapa lagi tuh manusia ikan yang kepalanya kotak? Adudu. Airnya sudah terlanjur menggenang dan sudah mengalir seperti air terjun Niagara ya. Tapi perdebatan Giant Sea Wall masih diperdebatkan tuh, pembangunan Giant Sea Wall. Masih mending ngurusin got-got dan segala macam. Ya udah lu ngurusin got-got deh, tapi nanti kalau Giant Sea Wall-nya jadi jangan diaku-akuin ya. Perkara air lagi parkir tuh ya, dan perkara angin kagak ada KTP-nya. Lu lihat itu ya, Jakarta jadi kayak gimana itu. Udah, kata gua mah daripada buang-buang anggaran untuk bikin Giant Sea Wall, mendingan lu beli alat ini, apa namanya, alat snorkeling ya, buat nyelam air tuh. Negara lain udah salju gitu ya, kita air parkir, banjir, lah. Ada arsitek cakep, arsitek hebat mau bangun Giant Sea Wall ditolak ya kan. Lebih milih anak sekolah sama abah. Ya udah deh, karena udah nasi jadi bubur ya kan, sekarang pikirin aja transportasi apa yang efektif gitu. Papan seluncur kek, perahu kek, jet ski mungkin. Lagi pula itu mah bukan banjir, itu airnya lagi parkir, jadi menyebabkan genangan-genangan gitu. Lagi pula banjirnya baru selutut, sedengkul, seperut kok. Kenapa sih heboh-heboh kali? Nggak usah heboh-heboh kayak gitulah, kan pilihan kalian. Itu kena air genangan begitu itu ya, kendaraan itu kayak mana itu, nggak karatan apa gimana ya. Jangan sampai orang-orang jadi menghindari membeli kendaraan plat B sayang. Kalian-kalian yang lagi pada belajar jadi avatar pengendali air, nanti kalau udah berhasil tolong kasih tahu aku pakai skill dan skin apa ya. Aku juga mau coba soalnya. Memang sesuai lah dengan filosofinya perubahan. Berubah betul lah Jakarta itu. Nah itu tadi videonya teman-teman. Memang kalau kubu sebelah itu kayak pahlawan kemagripan ya. Ya kemarin kemana aja gitu ya. Lah kira-kira di tahun 2021 itu partai mereka yang berkuasa di negeri ini. Itu ketua DPR-nya siapa, terus presidennya siapa, dari anggota mereka juga, dan tentunya di Senayan itu anggota parlemen dikuasai oleh mereka juga gitu kan. Karena paling banyak dari partai mereka gitu ya. Ininya partai yang paling berkuasa dan sekarang malah menyalahkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Memang kita tahulah, memang strategi playing victimnya begitu gitu kan, seolah-olah mereka terzalimi, tersakiti, padahal kita tahu itu ulahnya siapa gitu ya. Mungkin itu teman-teman ya, bisa kalian nanti coba jawab, berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.